membahas materi mengenai iman pada makhluk gaib. Dan materi ini juga adalah suatu tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah Hakikat. Oke, kita bahas materinya ya teman-teman. Iman pada makhluk gaib. Secara bahasa, kata gaib adalah bentuk masdar dari kata ghaba, yang berarti setiap yang tidak dapat dicerna oleh panca indera, baik yang diketahui atau tidak. Sedangkan secara istilah, beriman kepada yang gaib adalah percaya kepada segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera dan tidak dapat dicapai oleh akal biasa, akan tetapi hanya dapat diketahui berdasarkan wahyu khabar yang diterima oleh para nabi dan rasul. Salah satu ciri utama orang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Iman kepada yang gaib menjadi syarat fundamental dalam Islam. Keimanan ini berarti percaya seyakin-yakinnya, aku al-yakin, bahwa ada entitas di luar dunia indrawi. Entitas ini adalah suatu yang nyata, bukan sekedar ajaran filosofis abstrak atau perumpamaan atau majas. Tuhan bukannya ajaran filosofis yang muncul dari renungan orang-orang yang kalah terrealisasi menghadapi realitas kehidupan sebagaimana dituduhkan kaum ateis. Surga dan neraka bukanlah sekedar ajaran penghibur dan alat untuk menakut-nakuti seorang agar dia tidak berbuat semena-mena. Tapi semuanya benar ada al-haq. Dengan kata lain, orang mukmin wajib meyakini bahwa ada realitas yang tak terjangkau oleh kemampuan manusia dan entitas non-logis di luar daya visual, kuah an-nazri, dan daya pikir, kuah al-fikri manusia. Ajaran inilah yang membedakan Islam dengan materialisme, angin modernisme yang datang dari barat. Westernisasi agaknya ingin menggusur akidah Islamiyah digantikan dengan akidah jahiliyah ini. Kepercayaan seseorang kepada yang gaib semakin menipis. Mereka terlalu mengedepankan rasionalitas empiris. Dimensi non-materi dipojokkan dan dituduh sebagai sesuatu yang serba mitos. Orang yang percaya pada sesuatu yang gaib dikatakan sebagai orang yang kurang modern. Kelompok inilah yang disebut oleh Al-Quran dengan Al-Adhar. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Quran surat Al-Jathiyah ayat 24. Kelompok materialis ahli Adhar hanya mempercayai kehidupan materi. Mereka percaya hanya hukum alam lah yang menyebabkan semua hancur. Tak ada kuasa dibalik semua yang real. Keadaan dunia ini tak ada kaitannya dengan dimensi gaib termasuk kuasa Tuhan. Keimanan seorang mukmin pada yang gaib akan menjadi cara pandang yang membedakannya dengan orang materialis. Keimanan ini menjadi alat kontrol sehingga akan senantiasa berbuat jujur dimanapun berada. Ia menjadi manusia yang mandiri dan sadar atas dirinya. Komitmennya dalam berbuat baik akan dilakukan kapanpun dan dimanapun ia berada. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang egois, ambisius, dan penuh motif. Keimanan pada hal gaib inilah yang kiranya mampu menepis egoisme manusia sehingga ia berbuat dengan tulus dan ikhlas. Tentang beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang telah beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Di dalam ayat yang mulia ini Allah menegaskan bahwa salah satu dari sifat seorang mukmin adalah bagaimana dia dapat mengimani hal yang gaib, yaitu dengan cara membenarkan segala yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengenai hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau hal-hal yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, keadaan akhirat, hari kebangkitan, surga, neraka, sirat, dan hari perhitungan, dan lainnya dari hal-hal gaib. Begitu juga tentang keberadaan jin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ar-Rabi bin Anas dan juga Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini, dan termasuk untuk keimanan terhadap hal yang gaib, sebagaimana keyakinan dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah meyakini bahwa yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala yang paling khusus yang tidak ada seorang makhluk pun dapat menyamainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illallahu wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah, hai Muhammad, tiada siapapun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka dibangkitkan. Quran surat An-Naml. Dan juga firman-Nya, Qul aqulu lakum indi hozai nullahi wala aghlamu ghaiba wal aqulu lakum inni malak in tabi'u illa ma yuha ila yaqul hal yastawi ma wal basiru afala tatafakkarun. Artinya, katakanlah hai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan atau rahasia Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidaklah aku mengatakan kepada kalian bahwa aku ini malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Quran surat Al-An'am ayat 50. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.